Selamat datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Rupanya peristiwa itu diketahui oleh Bung Karno. Akhirnya dijanjikan bahwa Pak Ibrahim akan ditemui oleh Bung Karno. Untuk sementara mereka diminta untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Kongres PNI. Kebetulan Pak Ibrahim dan kawan-kawan masih menyimpan kartu anggota PNI. Jadilah Pak Ibrahim dan kawan-kawan menjadi anggota kehormatan Kongres. Untuk menghormati Pak Ibrahim dan kawan-kawan, mereka ditempatkan di Hotel Indonesia dengan segala fasilitasnya, sementara menunggu tersedianya waktu Bung Karno untuk menemui mereka. Pada tanggal 2 April 1965, Pak Ibrahim dan kawan-kawan diterima Bung Karno di Istana Negara. Pada kesempatan itu, Bung Karno menyatakan dengan tegas bahwa semua benda bersejarah yang dibawa oleh Pak Ibrahim dan kawan-kawan adalah milik masyarakat ND. Oleh karenanya, benda-benda bersejarah itu harus dibawa kembali ke ND. Beberapa tahun bersilang ketika Pak Ibrahim telah wafat, Bupati ND ketika itu, Dr. Andes Haigadio, berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh benda-benda bersejarah yang ada kaitannya dengan Bung Karno, termasuk naskah-naskah Tonil Kelimutu beserta kelengkapannya. Maka dikumpulkanlah seluruh sisa-sisa pasukan Tonil Kelimutu yang masih hidup di rumah Bapak Ibrahim Roja. Bapak Ibrahim Roja berbeda dengan Ibrahim Haji Umarsah. Pada seluruh mereka yang hadir diminta untuk bercerita tentang Soekarno semasa di ND. Seluruh peserta yang hadir bersaksi bahwa naskah dengan segala atributnya masih utuh disimpan di rumah Bapak Yusuf Ibrahim. Demikian sebagai anak lelaki dari Bapak Ibrahim Haji Umarsah. Namun Yusuf Ibrahim membantah semua persaksian itu. Pak Yusuf mengatakan tidak tahu keberadaan benda-benda itu. Mengapa? Karena Pak Yusuf Ibrahim ingat wasiat ayahnya, bahwa hanya keturunan sah Soekarno yang boleh menerima benda bersejarah yang berada dalam penjagaan keluarga Ibrahim Haji Umar. Yusuf Ibrahim tak ingin melanggar wasiat almarhum ayahnya. Merasa terpojok dengan situasi yang serba sulit, akhirnya Yusuf Ibrahim berkirim surat pada Guntur Soekarno Putra sebagai putra sulung Soekarno. Karena Yusuf tidak mengetahui alamat Guntur, maka surat yang dilayangkan menggunakan alamat Guruh Soekarno Putra, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Surat yang dikirim Yusuf Ibrahim tak mendapat tanggapan, hingga akhirnya pada Januari 1981, surat balasan pun datang. Isinya, keluarga Bung Karno bersedia menerima benda-benda bersejarah yang akan diserahkan. Pada Maret 1982, keluarga Bung Karno yang diwakili oleh Rahmawati datang ke ND. Acaranya jelas, ingin menerima naskah Kelimutu beserta benda-benda lain yang ada kaitannya dengan Tonil Kelimutu. Yusuf Ibrahim dan kawan-kawan beserta Muspida ND menunggu di Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Detik kedatangan pun tiba. Pada acara penyambutan berlangsung, rupanya Yusuf Ibrahim dan kawan-kawan tidak mendapat porsi yang diharapkan. Acara didominasi oleh Pemda, sehingga Yusuf Ibrahim dan kawan-kawan meninggalkan acara dan pulang ke rumah masing-masing. Tonil memberitahukan kepada Yusuf bahwa rombongan Rahmawati sedang berada
sedang menziarahi makam Ibu Amsi. Sontak Yusuf menghubungi teman-teman. Mereka ingin mencegat rombongan dan memaksa mereka untuk singgah di rumah Yusuf Ibrahim, sehingga benda-benda bersejarah itu dapat diserah terimakan di rumah Yusuf Ibrahim. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sepulangnya rombongan menziarahi makam Ibu Amsi, Yusuf Ibrahim berdiri di tengah jalan yang dilalui rombongan Rahmawati. Terjadi sedikit kegaduhan dengan pasukan pengawal rombongan. Namun setelah dijelaskan, Rahmawati dan rombongan bersedia untuk datang ke rumah Yusuf Ibrahim, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari makam Ibu Amsi. Memasuki rumah Yusuf Ibrahim yang pada dinding rumahnya sudah dibentangkan spanduk-spanduk pertunjukan Tonil Kelimutu, Rahmawati tak mampu menahan haru biru rasa hatinya. Dia sempat menitikkan air mata. Demikian kata Yusuf Ibrahim. Penyerahan naskah Tonil Kelimutu beserta seluruh atribut yang mengiringinya disepakati bersama tidak dilakukan di rumah Yusuf Ibrahim, tetapi besok malam di kantor Bupati Ende. Demikianlah pada 27 Maret 1982 seluruh naskah Tonil Kelimutu beserta seluruh atribut yang selama ini disimpan keluarga Yusuf Ibrahim diserahkan kepada keluarga Bung Karno. Tapi saya dengar ada 4 naskah yang hilang Pak Yusuf, hingga yang tertinggal hanya 8 naskah. Tanya saya. Bukan hilang, yang kami serahkan memang hanya 8 naskah. 8 naskah itulah yang selama ini saya terima dari ayah saya. Demikian jawab Pak Yusuf Ibrahim. Sayup-sayup dari Masjid Kampung Rukun 5 terdengar azan asar. Itu artinya Pak Yusuf Ibrahim akan segera kembali ke masjid guna melaksanakan sholat asar. Saya pun tak ingin mengganggu beliau, untuk itu saya mohon diri. Biarlah para pakar sejarah mencari 4 naskah yang lain yang belum ditemukan. Keluarga Ibrahim Haji Umar Shah telah melakukan hal terbaik yang mampu mereka lakukan. Untuk itu saya rasa pemerintah daerah perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan Haji Ibrahim Haji Umar Shah. Demikian sahabat semua, kisah penyelamatan naskah Tonil Kelimutu yang disutradari dan diskenario oleh Bung Karno selama masa pengasingan beliau di Indi. Kita akan berjumpa lagi pada kisah perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!